Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Pada duel sebuah game online, 4 karakter sedang bertarung melawan 1.200 karakter lainnya. Secara jumlah, keempat karakter yang tidak memiliki nama bisa juga disebut Kohaku, harusnya kalah telak. Namun faktanya tidak seperti itu. Para Kohaku mengejar ratusan pemain lain tanpa kesulitan. Salah satu dari musuh yang bernama Queen sendiri gentar menghadapi para Kohaku. Hampir seluruh anggota timnya yang ribuan itu dibantai tidak bersisa. Sampai akhirnya Queen menggunakan jurus pamungkas yang seharusnya membuatnya memenangkan pertarungan. Tapi apesnya, para Kohaku ini bisa menghindari serangan maut itu. Menyusulnya para Kohaku membantai semua lawan yang tersisa, termasuk Queen. Setelah kekalahannya, Queen dan rekannya yaitu Dora mengira kalau keempat pemain yang mereka lawan itu pasti seorang cheater. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkan 1.200 pemain dengan mudah. Queen sendiri ternyata adalah seorang cheater. Jurus pamungkasnya tadi itu adalah hasil nge-cheat. Apesnya, meski udah pakai cara licik, dia tetap kalah. Sementara itu, gosip mengenai para Kohaku emang sudah menyebar di jagat dunia game. Mereka berempat tidak pernah diketahui siapa penggunanya. Pokoknya kalau para Kohaku udah mutusin main game, mereka pasti auto menang. Sementara itu di sebuah kamar, kakak beradik bernama Sora dan Shiro lagi mantengin layar monitor. Ternyata merekalah orang di balik para Kohaku. Sora mengomeli Shiro yang mainin karakter utama Kohaku pakai kaki. Shiro bodo amat karena dia lapar dan menggunakan tangannya untuk makan. Ternyata mereka udah 5 hari main game non-stop dan ngendaliin 4 karakter Kohaku. Setelah makan, Shiro ngantuk dan turu. Abangnya sebel karena bentar lagi bakalan ada pertandingan yang seru. Shiro tetap gak peduli dan lanjut turu. Terpaksa Sora mainin keempat karakter Kohaku sendiri seorang diri. Dia gonta-ganti monitor dan mouse. Bahkan sampai pakai kedua kakinya buat melakukan pertarungan di game online. Ajibnya cuy, dia ini emang pro player. Ia berhasil menang tanpa kesulitan yang berarti. Shiro pun bangun tidur dan pas abangnya udah menang, mendadak dia malah melihat ada email masuk ke ponsel abangnya. Sora jadi tidak peduli, karena pasti nggak penting. Lagian dia juga nggak punya temen alias nolep. Tapi Shiro nekat membuka email itu. Gak taunya pengirim email itu tahu kalau mereka berdua adalah pengendali Kohaku. Sora langsung tertarik dengan pesan tersebut. Beberapa saat kemudian mereka ditawari untuk main sebuah game untuk uji coba. Mereka pun mau melakukannya. Ternyata game itu adalah catur. Menurut Sora, pergerakan bidak lawan pasti sudah diprogram sedemikian rupa buat ngalahin Grandmaster catur. Tapi Shiro nggak gentar, meskipun catur sepertinya ribet, sebenarnya cuma kayak permainan tik-tak-tuk aja. Shiro menerima tantangan dan mulai melakukan duel catur. Sora cuma liatin adiknya main, sampai akhirnya Shiro merasa kewalahan. Bidak lawan membuka posisi yang mengorbankan salah satu bidak penting. Sora langsung tahu kalau lawan mereka ini bukanlah program komputer. Cuma sesama player yang mungkin menggunakan taktik berbahaya seperti itu. Karenanya Sora tertantang dan nimbrung bermain. Dia dan adiknya menggabungkan skill kemudian lanjut melakukan perlawanan. Pas sudah lama banget, pada akhirnya mereka berdua memenangkan pertandingan. Keduanya pun lega karena sudah sekian lama tidak merasakan ketegangan seperti itu. Email baru pun masuk. Pesannya berisi kekaguman terhadap mereka berdua.
Setelahnya keduanya pun kembali ditanya apakah mereka salah dunia. Sora langsung menjawab, iya. Seketika itu juga keanehan terjadi. Layar monitor yang ada di sekitar mereka mulai berkedip-kedip. Sosok misterius muncul dari monitor. Ia menarik mereka ke dunia lain. Sora dan Shiro terjun bebas dari langit menuju ke dunia baru yang sangat asing. Bersama mereka, bocil bernama Ted juga ikutan terjun bebas. Ted memberitahu bahwa dia ini adalah dewa di dunia itu. Dia menceritakan kalau di dunia itu semuanya ditentukan dengan permainan. Segala bentuk perang, pembunuhan, perampokan, dan hal-hal buruk lainnya pun dilarang. Sebuah konflik harus diselesaikan dengan permainan. Pihak yang ditantang boleh menentukan jenis permainan yang akan dilakukan. Selain itu ada beberapa aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar. Seperti konflik yang harus diselesaikan dengan permainan. Atau sebelum duel permainan dimulai. Tiap pemain harus mempertaruhkan sesuatu yang senilai atau sesuai kesepakatan. Atau jika ketahuan berbuat curang, maka bakal langsung dianggap kalah. Dan masih banyak lagi. Shiro dan Sora jatuh ke daratan lalu nyungsep. Tapi ternyata mereka masih hidup. Ted pun minggat dari sana. Setelahnya Sora dan Shiro keluyuran di dunia fantasi yang mereka datangi tersebut. Mereka ketemu bandit dan ngadain pertandingan game. Setelah kalah, para bandit menceritakan kisah tentang perang para dewa. Dahulunya, karena rebutan kekuasaan, para dewa gelut sampai hancur-hancuran. Semuanya pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke lah, kita lanjut. Hanya ada satu dewa, yaitu Ted yang selamat. Alasannya simpel aja cuy, karena dia tidak ikutan gelut. Sejak saat itu, dia dianggap menjadi dewa yang paling tertinggi dan berkuasa di dunia itu. Ted juga dikenal sebagai dewa permainan. Setelah kelar dengan para bandit, Sora dan Shiro pergi dari sana. Tidak disangka-sangka, para bandit yang harusnya bisa gelut dan mengejar mereka beneran tunduk sama aturan permainan. Mereka pun pergi ke ibu kota kerajaan Elkia. Setelah keluyuran kemana-mana, mereka nongkrong di sebuah penginapan. Di sana lagi-lagi ada duel maut antara Stephanie Dola dan Kurami. Keduanya lagi main kartu dengan sangat serius. Mbak-mbak di salah satu meja ngasih tahu Sora kalau Stephanie adalah cucunya raja dan lagi bertaruh untuk pewarisan tahta pada duel itu. Sementara Kurami adalah pro player dan siapa saja pasti kalah kalau duel melawannya. Setelahnya, Sora malah nantangin mbak-mbak itu untuk bertanding. Taruhannya adalah, jika si mbak-mbak menang, maka Sora dan Shiro bebas boleh diapain aja. Tapi kalau si mbak-mbak kalah, seluruh duitnya kudu dikasih ke Sora dan Shiro. Si mbak-mbak pun setuju, mereka bakal main poker. Kartu dibagikan, setelah satset-satset selama duel, si mbak-mbak berpuas diri. Dia ngeluarin kartunya, dan ternyata full house. Apesnya cuy, Sora ngeluarin kartu dan nunjukin Royal Flush. Si mbak-mbak pun kalah dan ngasih semua duitnya. Sora dan Shiro pun pergi. Sambil berjalan, Shiro bilang kalau kecurangan abangnya ini kelihatan banget di matanya. Tapi Sora mengingatkan adiknya ke salah satu aturan, yaitu kalau ketahuan curang, mereka bakal dianggap kalah. Berarti tinggal gimana caranya aja mereka nggak ketahuan curang. Keduanya pun nyewa kamar dengan 1 keping emas untuk 4 hari. Pas mau naik ke kamar, duel Stephanie dan Kurami membuat kakak beradik ini tertarik. Shiro dan Sora pun tahu kalau Kurami ini melakukan sebuah kecurangan. Karena itulah Sora deketin Stephanie dan bilang jangan biarin lawannya curang terus. Setelahnya mereka berdua ngacir menuju ke kamar di lantai atas. Di sana mereka menata perlengkapan dan siap beristirahat. Sora berpikir kalau di cerita-cerita, tokoh utama pasti bakal mencari jalan pulang, misal kelempar ke isekai. Namun Sora jelas ogah pulang ke dunianya. Dia lebih happy tinggal di dunia fantasi yang semuanya taat pada peraturan game.
Malamnya Stefani mendatangi kamar Sora dan Shiro. Dia sebel sama Sora karena tidak ngasih tahu di mana kecurangan Kurami. Kalau aja dikasih tahu, pasti Stefani bisa langsung menang. Karena dia kalah, makanya dia tidak bisa lagi mewarisi tahta kakeknya. Sora cuek-cuek aja pas Stefani ngomel nggak habis-habis. Setelahnya mereka pun malah pengen berduel. Taruhannya adalah kalau Sora menang, dia kudu boleh tinggal di istana sama harus dikabulkan satu permintaan. Kalau dia kalah, dia bakal ngasih tahu di mana letak kecurangan Kurami dan Stefani yang boleh ngelakuin apa aja. Kalau mereka seri, mereka Sora dan Shiro ini kudu boleh tinggal di istana dan Stefani bakal dikasih tahu di mana letak kecurangan Kurami. Keduanya pun sepakat. Pertandingannya adalah batu gunting kertas. Sora pede bilang dia bakal ngeluarin kertas. Mendengarnya Stefani malah bimbang. Kalau Sora emang bener mau ngeluarin kertas, maka Stefani harus ngeluarin gunting. Tapi bisa aja itu jebakan. Dan Sora pengen mancing Stefani ngeluarin gunting. Kemudian Sora bakal ngeluarin batu. Tidak mau dikibulin, Stefani yakin kalau Sora pasti bakal ngeluarin batu. Sehingga dia kudu ngeluarin kertas. Keduanya langsung melakukan sweet. Apesnya Sora ternyata ngeluarin gunting pas Stefani ngeluarin kertas. Sora pun ketawa-tawa jahat karena bakal tinggal di istana. Setelahnya satu permintaan yang harus dikabulkan Stefani adalah dia kudu jatuh cinta sama Sora. Shiro malah menganggap abangnya ini bego karena bertele-tele. Padahal tinggal bilang aja Stefani bakal jadi miliknya pas taruhan. Dan dia auto dapat istana dan Stefani. Sora langsung kena mental karena tidak mikirin hal itu. Dia terbutakan keinginan melepaskan keperjakaannya dan malah mikirin hal yang berbelit-belit. Tapi karena udah kejadian, maka apa boleh buat. Stefani juga kudu jatuh cinta kepadanya. Dan Sora serta Shiro bakal tinggal di istana. Setelahnya, Sora memanggil Stefani dengan sebutan Step biar makin mesra. Meski sebel, tapi Step tidak bisa menolak karena terikat dengan ikrar pertandingan. Beberapa waktu kemudian, mereka pun pindah ke istana. Di sana, pertandingan perebutan tahta pun terus berlangsung. Sementara itu, Sora dan Shiro lagi nyantui di balkon. Step datang menyamperin mereka sambil nawarin biskuit bikinannya. Waktu itu Step tahu kalau Sora dan Shiro berasal dari dunia lain. Step pun menjelaskan kalau mereka ada di kawasan Imanity, yaitu di mana ras manusia tinggal. Dulu kerajaan Elkia dan wilayah Imanity ini membentang di seluruh daratan dunia itu. Tapi seiring waktu wilayahnya menyempit. Di dunia itu juga ada banyak banget ras selain manusia. Mereka semua juga terikat peraturan game yang dibuat oleh Ted. Di sisi lain, Kurami memenangkan pertandingan pamungkas. Dia pun mengokohkan dirinya sebagai penerus tahta raja. Suatu ketika dia bertemu dengan Step dan kakak beradik. Kurami mengejek Step yang menjadi kayak gembel abis kekalahannya beberapa hari lalu. Sora tidak terima. Setelahnya dia bertekad untuk mengalahkan Kurami dan menjadi raja di Elkia. Upacara penobatan Kurami baru saja mau diselenggarakan. Sora dan gengnya nekat masuk dan keberatan dengan hal tersebut. Setelahnya Sora nekat menantang Kurami buat duel memperebutkan tahta. Pas sampai di depan Kurami, Sora mengungkapkan kalau Kurami bekerja sama dengan seorang elf. Dia pun mengungkap keberadaan elf di ruangan itu. Sora bilang kalau mereka mau tanding. Si elf tidak boleh ikutan. Akhirnya elf itu minggat dari sana. Karena Kurami yang ditantang, maka dia yang bakal menentukan pertandingan. Siangnya Sora dan gengnya nongkrong di taman. Sora tahu kalau elf membantu Kurami mengubah kartunya selama berduel. Step pun penasaran kenapa ada elf yang terlibat. Sora kemudian bilang kalau perebutan tahta pakai permainan membuat celah yang sangat lebar untuk ras lain ikut campur. Dengan membantu salah satu kandidat, ras lain bisa mengontrol jalannya kerajaan karena si raja bakal menjadi boneka mereka. Tidak lama kemudian, Kurami nongol dan ngajakin mereka jalan-jalan pakai kereta kuda. Sepanjang perjalanan, Kurami meminta Sora buat nyerah aja. Dia punya alasan kenapa kudu menjadi raja. Semua itu demi rakyat Elkia sendiri.
Dengan berlindung di bawah ras elf yang super makjos, maka Elkia bakal aman. Lain ceritanya kalau mereka berdiri sendiri dan bisa dibantai ras lain. Namun Sora dan gengnya menolak tawaran tersebut. Mereka pun berpisah. Setelah Kurami gak ada, Sora ngasih tahu Step kalau Kurami lagi frustasi. Kalau Kurami yakin bisa menang, dia gak bakal nemuin mereka dan ngasih tahu hal-hal begituan. Dan kalau apa yang dikatakan emang benar, ngapain juga hal penting kayak gitu malah diceritain ke orang lain. Beberapa waktu kemudian, pertandingan pun dimulai. Sora dan Shiro syok pas melihat bidak Kurami bisa melangkah 3 petak. Kurami bilang kalau para bidak itu memiliki emosi mereka tersendiri. Sehingga kadang emang mereka bertingkah aneh. Meskipun begitu, Shiro dan Sora tetap pede bisa menang. Duel pun berlangsung. Kedua kubu saling adu strategi. Suatu ketika, bidak Shiro kudunya memakan bidak lawan. Tapi meski sudah diperintah, tetapi bidak itu diam aja. Sora pun tahu kalau para bidak bisa memiliki keraguan. Artinya, siapa yang memainkannya harus bisa meyakinkan para bidak untuk terus berjuang. Pertarungan pun berlanjut. Karena terdesak, Sora menggunakan jurus makjosnya. Dia berpidato dengan menggebu-gebu kepada semua bidaknya. Dia menyemangati mereka dan bilang bebas milih cewek mana aja yang mereka suka kalau menang. Para bidak happy dan bersorak ria. Setelahnya, Sora meminta para bidak yang dia sebut sebagai sekumpulan perjaga itu buat mengamuk. Seketika itu juga para bidak mengamuk. Mereka melakukan pembantaian ke bidak lawan. Kurami pun tersudut. Dia tidak percaya kalau Sora bisa memberikan semangat kepada para bidak. Karena itulah Kurami menggunakan trik liciknya. Mendadak beberapa bidak Sora berubah menjadi hitam pas melawan Ratu. Sora tahu itu adalah trik pencuci otak. Karenanya dia meminta para bidak buat mundur. Giliran Kurami yang melakukan serangan balik. Sora stres karena strateginya amburadul. Sampai akhirnya dia kepikiran cara jenius. Pas Ratu mau menyerang, Sora nongol di depannya. Dia meminta Ratu berhenti menyerang. Malahan Sora ngegombalin si Ratu dan bilang kalau dia cakep. Seketika itu juga si Ratu berubah menjadi bidak milik Sora. Karena sebel, Kurami meminta bidak kuda buat mengeksekusi si Ratu. Namun, mendadak si kuda ini nangis dan bersujud di hadapan si Ratu. Dia pun beralih kubu dan melawan Kurami. Dengan banyak bidak yang beralih ke Sora, maka pertandingan pun akhirnya dimenangkan oleh Sora. Kurami heran kenapa bisa dia dibantu oleh elf tapi dikalahkan sama Sora dan Shiro. Sora berkata bahwa dia ingin menunjukkan kalau para manusia bisa mengalahkan elf meski di atas kertas seharusnya itu tidak mungkin. Setelahnya, karena kalah bertarung, Kurami malah menangis. Hasil dari pertandingan itu pun membuat Sora dinobatkan menjadi raja. Namun Sora menolak karena adiknya membantu sangat banyak. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun jelas saja, raja tidak boleh ada dua. Karenanya Sora dan Shiro malah berduel. Ajibnya karena sama-sama pro player, keduanya tidak bisa mengalahkan satu sama lain. Udah lama banget gelut, tapi tetap aja tidak ada yang bisa menang. Akhirnya mereka pun boleh menjadi raja secara bersamaan. Beberapa waktu kemudian, Sora maju ke sebuah mimbar. Seluruh warganya sudah mengumpul dan pingin dengar pidato Sora. Meskipun grogi, Sora bisa ngomong secara lantang. Dia berkata kalau para manusia ini emang ras yang paling lemah. Tapi dia meyakinkan kalau orang-orang lemah malah bertahan dengan lebih baik saat ada konflik. Karena tidak unggul secara fisik, maka mereka harus menggunakan akal mereka. Para warga pun bersorak-sorak gembira. Lebih lanjut, Sora bilang sudah waktunya untuk melakukan perlawanan. Dia akan merebut kembali wilayah kerajaan yang dulu adalah milik mereka. Masyarakat semakin geger akibat diberi janji politik. 我らの国境線返してもらうぞ。 Sora Lebih lanjut, Sora bilang sudah waktunya untuk melakukan perlawanan. Dia akan merebut kembali wilayah kerajaan yang dulu adalah milik mereka. Masyarakat semakin geger akibat diberi janji politik.   我らの国境線返してもらうぞ。
Pas Sora pergi, dia diomeli oleh Steph karena deklarasi perang. Sora mengatakan kalau semua itu cuma permainan strategi. Kalau ras-ras lain tahu mereka mengalahkan elf, kemudian mendengar deklarasi perang, mereka bakal menganggap kalau ras manusia dilindungi oleh ras yang lebih kuat. Karena itulah mereka tidak bakal menyerang. Dengan begitu, maka situasi kerajaan bakal adem ayem. Steph kaget karena Sora dan Shiro sudah sejauh itu dalam mengambil keputusan. Sorenya, mendadak Sora dan Shiro dibawa ke dimensi tempat Ted tinggal. Di sana setelah mengobrol ngalor ngidul, Seth bilang kalau duel antara ras bakal terjadi. Pemenangnya bakal memiliki kesempatan berduel dengan dirinya sendiri secara langsung. Ted pengen agar Sora dan Shiro ini memenangkan duel tersebut, lalu maju menghadapinya. Namun Sora memperingatkan kalau mereka udah ngalahin Ted di permainan catur. Ted pun mengakuinya, kemudian bilang kalau nggak bakal kalah lagi karena jika mereka bertarung, karenanya Sora dan Shiro pun harus keluar sebagai pemenang duel antar ras itu. Sejak jadi raja, Sora malah kayak nggak serius. Steph sebel karena Sora dan Shiro malah kayak main-main. Bahkan mereka tidak tidur di kamar raja. Steph sebel dan mau minggat. Dia kudu ngurusin bangsawan pemberontak yang tidak setuju sama berbagai kewajiban yang diterapkan oleh Sora. Saat itulah Sora punya ide. Dia memanggil para bangsawan yang memberontak dan menantangnya dalam duel permainan. Pas duel kelar, beberapa bangsawan balik sambil nggak pakai apa-apa karena kalah bermain. Sorenya Sora dan Shiro keluyuran di kota. Steph ngikut mereka dengan pakaian kayak manusia setengah binatang. Dia sebel karena kudu pakai pakaian tersebut. Tapi apa boleh buat, soalnya dia kalah dalam berduel melawan Sora tadi. Karena dia berpenampilan seperti itu, dia jelas saja menjadi pusat perhatian oleh para warga. Penampilannya kayak ras Warbase, salah satu dari ras dunia itu yang sangat terkuat. Setelahnya, Sora dan Shiro minggat. Steph pengen mengejar, tapi ternyata dia sudah diikat ke tiang sehingga tidak bisa kemana-mana. Di sisi lain, Sora dan Shiro keluyuran sampai bosen dan nongkrong di sebuah gang. Saat itulah Steph nongol dan ngomel-ngomel. Dia pun pengen nantangin Sora lagi. Kalau Sora kalah, dia bakal jadi Ryaju. Awalnya Sora pengen maju, tapi Shiro yang turun tangan membuat gantiin abangnya. Game yang dimainin ini adalah tebak-tebakan cuy, yang orang nongol di jalan seberang gang itu cowok apa cewek. Mereka kudu nebak 10 kali berturut-turut. Permainan pun dimulai. Beberapa waktu kemudian, Steph pasrah karena dia kalah. Shiro udah nebak bener sebanyak 9 kali. Sora bilang kalau adiknya ini menggunakan penglihatannya buat mengobservasi sekeliling. Karena itulah dia bisa menebak cowok apa cewek yang kemungkinan melintas di sana. Setelah itu, Shiro meminta Steph lepas celana dalam karena udah kalah. Mereka pun keluyuran kemana-mana sepanjang sore. Selama itu juga, Steph masih terus menantang Shiro. Tapi setiap kali dia menantang, Shiro selalu menang. Endingnya, satu persatu pakaian yang dipakai oleh Steph dilucuti karena kalah terus. Sampai akhirnya, Steph nekat melakukan permainan terakhir. Kali ini Sora yang maju. Steph main game tebak-tebakan berapa lama burung yang nongkrong di dekat sana bakal terbang. Steph nebak 30 detik. Sora bangkit dan bilang 3 detik. Dia ngambil batu dan melemparkannya ke arah para burung. Sehingga para burung itu minggat dari sana. Steph sebel karena Sora main curang. Tapi Sora bilang kalau tidak ada aturan yang tidak dibolehin seperti itu. Steph pun pasrah menerima nasibnya. Dia sebel karena gak pernah punya keberuntungan saat main game. Saat itu juga Sora bilang tidak ada yang namanya keberuntungan. Semuanya bisa digabungkan antara peraturan, syarat, permainan psikologis, dan masih banyak yang lainnya yang bisa menunjang kemenangan di dalam game. Sora bilang dia bisa membuat prediksi yang sangat akurat dari semua itu. Bahkan pemenangnya sudah ketahuan sebelum permainan dimulai. Sora lebih jauh berkata bahwa pengetahuan yang luas bisa membuat peluang menang menjadi lebih besar. Dan karena itulah Sora frustasi saat ini. Dia tidak punya pengetahuan apa-apa soal ras Warbase ataupun yang lainnya. Dia dan Shiro sudah mempelajari banyak hal di perpustakaan kerajaan. Tapi sangat sedikit informasi yang bisa didapatkan. Mereka tidak mungkin menang kalau tidak punya cukup pengetahuan.
Dengan begitulah, Helkia dan Humanity bisa dalam ancaman yang besar. Steph baru menyadari kalau ternyata Sora dan Zero ini sangat serius untuk mengatasi masalah tersebut. Dia baru ingat kalau mereka berdua emang selalu mencari informasi lewat semua buku sejak sampai di sana. Tidak lama kemudian, langit pun mendadak gelap. Ternyata ada pulau melayang yang bergerak di atas mereka. Steph bilang kalau itu adalah Avanheim, tempat tinggal dari para Phantasma. Sora pun kaget karena Phantasma ini adalah peringkat kedua dari perang gede-gedean di masa lalu yang disebut X-Kid. Sora pun bingung gimana cara melawan Phantasma yang super kuat itu. Zero kemudian menyadari sesuatu. Sora paham dan berpikir seandainya bisa membawa Flugel di kota melayang berpihak ke mereka, maka potensi menang akan lebih besar. Tapi mereka tidak tahu caranya untuk pergi ke kota melayang itu. Pas lagi bingung, Steph bilang kalau nyari Flugel di dekat sana juga ada. Steph bilang sekitar 5 tahun yang lalu ada Flugel di Perpustakaan Nasional. Kakek Steph kalah bermain melawan Flugel. Kemudian si Flugel mengambil perpustakaan beserta seluruh isinya. Sora malah bilang kalau kakek Steph bego. Alasannya karena cuma orang bego yang mempertaruhkan perpustakaan ini sebagai pengetahuan. Menurut Sora itu adalah pengetahuan yang satu-satunya senjata ras manusia. Sora dan Zero pun segera minggat ke perpustakaan kota. Mereka tahu kalau Flugel menduduki peringkat ke-6 dari X-Kid. Mereka diciptakan saat perang kuno sebagai senjata barisan terdepan untuk membunuh dewa. Mereka pun sampai di perpustakaan. Steph penasaran karena Sora pengen melawan seorang Flugel. Sora pun menjawab, dia pengen mendapatkan pengetahuan milik Flugel tentang dunia yang tidak bisa diperoleh dari buku-buku. Dengan cara itulah dia bisa maju dan mengatasi permasalahan dengan para ras lain. Sora bilang, secara tradisi Flugel hanya memainkan satu permainan. Steph membenarkannya karena menurut sejarah memang seperti itu. Sora menjadi lega. Dia dan gengnya sampai di sebuah pintu yang besar. Setelah siap buat nantang duel, Sora membuka pintu raksasa tersebut. Ternyata Flugel yang ada di sana adalah cewek bernama Jibril. Ajibnya Jibril tahu identitas dari Sora, Zero dan Steph meski baru pertama bertemu. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Sora bilang pengen ngajak duel dengan pertaruhan perpustakaan dan seluruh isinya. Jibril bilang kalau dulu para Flugel ini adalah pembantai yang barbar dan pembunuh yang sadis. Lulu, nggak bahaya tak? Oke lah lanjut. Sebagai gantinya, karena tidak bisa membunuh lagi, mereka menggantinya dengan pengetahuan. Seluruh buku yang ada di sana pun sangat bernilai bagi Flugel. Artinya dia tidak mau ngasih kalau apa yang dia dapatkan tidak setara. Sora pede aja dan bilang kalau dia punya 40.000 buku dari dunia lain. Dia juga bilang kalau dia dan adiknya ini berasal dari dunia lain. Jibril tidak percaya karena memanggil makhluk dari dunia lain ini sangat susah. Bahkan dewa kuno sekalipun kewalahan melakukannya. Sora bodo amat kemudian nunjukin tablet yang dia bawa dari dunia asalnya. Di tablet itulah ada 40.000 buku digital dan dengan bahasa yang tidak bisa dipahami Jibril. Mendengarnya, Jibril langsung tertarik. Dia menguasai banyak banget bahasa di dunia. Dan pas ngeliat tulisan di bahasa buku digital, dia sama sekali tidak mudeng. Karenanya, dia sangat pengen mendapatkan tablet berisi 40.000 buku tersebut. Tapi sebelumnya dia pengen ngecek tubuh Sora dulu, biar yakin kalau dia berasal dari dunia lain. Pas sudah ngecek, Jibril bilang kalau struktur tubuh Sora memang beda dan tidak diketahui. Bahkan tidak ada tanda-tanda di roh tubuh Sora. Artinya memang Sora tidak berasal dari dunia itu. Setelahnya, Jibril pun setuju buat tanding. Malahan gak cuma ngasih perpustakaan, Jibril menawarkan seluruh dirinya kepada Sora. Mereka pun berangkat ke arena pertandingan. Seperti biasa, Flugel selalu ngajak lawannya main sambung kata. Tidak kayak sambung kata biasanya, tapi apa saja yang diucapkan pas sambungin kata bakalan beneran muncul di sana. Mereka bebas boleh menggunakan kata dari dunia manapun asalkan beneran ada. Kalau salah satu dari mereka menggunakan kata yang pernah dipakai atau tidak bisa dijawab selama 30 detik, maka dinyatakan kalah. Mereka pun duduk di sebuah ruangan khusus. Di sana, apa aja yang disebutkan bakalan muncul.
Jibril dan Sora juga bakal merasakan secara nyata efek dari apa yang mereka panggil. Namun sihir pelindung sudah dimunculkan biar tidak ngefek ke dunia luar. Sora mulai yang pertama. Dia bilang bom hidrogen. Ledakan dahsyat yang menggemparkan dunia pun muncul. Tapi untungnya Jibril bisa menciptakan pelindung biar tidak mutiar terkena ledakan tersebut. Sora sudah memahami sesuatu. Dia bisa memanggil hal-hal berbahaya seperti bom hidrogen ke permainan. Setelahnya mereka pun secara bergiliran main sambung kata. Namun semuanya hanyalah pemanis bagi Sora. Karena dia sudah yakin menang sejak memanggil bom hidrogen. Sudah berjam-jam mereka asik bermain sambung kata. Sora masih saja meladeni permainan dari Jibrila. Sampai akhirnya Sora memutuskan untuk segera mengakhiri permainan. Dia menciptakan litosfer yang merupakan inti panas dari bumi. Mereka pun nampak melayang di luar angkasa dan jatuh ke arah planet yang dipenuhi magma panas. Namun Jibril masih bisa melanjutkan sambung kata. Sampai akhirnya Sora masuk ke babak berikutnya. Dia mengucapkan kata yang bisa membuat oksigen di sekitar sana menghilang. Tanpa oksigen, maka mereka tidak akan bisa bersuara. Artinya jika Jibril tidak bersuara selama 30 detik, Sora bakalan menang. Awalnya Sora pede bisa menang. Apa sih Jibril bisa membuat tulisan di udara menggunakan sihir? Namun ternyata itu sudah diprediksi oleh Sora. Meski dia nggak bisa bersuara ataupun menulis di udara, Sora pun sudah menyiapkan kertas yang dia kasih tulisan. Pas ditunjukin, dia memicu ledakan bintang dahsyat yang disebut hipernova. Dengan ledakan itulah, Jibril tidak punya kesempatan lagi buat melanjutkan permainan. Sora pun keluar sebagai pemenang. Beberapa saat kemudian, Jibril ngobrol sama Sora dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bisa dikalahkan sama Sora. Setelahnya Sora bilang kalau dia sudah tahu bakalan menang pas dimunculin bom hidrogen. Permainan setelah itu cuma happy-happy aja. Dia bilang tidak mungkin kalah dari seorang Flugel. Sedangkan dia pernah ngalahin Dewa Tet. Jibril pun terkejut mengetahui fakta tersebut. Sora melanjutkan kalau yang memanggil dia dan adiknya ke sana adalah Tet. Sejak saat itulah, Jibril takjub dan berlutut di hadapan Sora. Dia siap mengabdikan hidupnya kepada mereka berdua. Hari-hari berikutnya, Sora mempelajari mengenai wilayah Federasi Timur yang dikuasai oleh ras Warbes. Dia berencana untuk menantang Federasi Timur dengan bantuan pengetahuan dari Jibril. Tapi ternyata, Jibril berkata hal itu tidak mungkin. Dia pernah menantang Federasi Timur dan mendapat kekalahan yang besar. Di tempat yang lain, Kurami lagi nongkrong sama elf yang membantunya. Kurami masih tidak percaya kalau Sora bisa menang melawannya yang sudah dibantu oleh elf. Karenanya, Kurami yakin kalau Sora atau bahkan Initi secara keseluruhan sudah dibantu ras lain yang lebih tinggi. Satu-satunya ras yang bisa mengalahkan kemampuan elf adalah ras Warbes dari Federasi Timur. Karenanya sudah pasti kerajaan Elkia dan ras Imaniti dibantu Federasi Timur. Kurami sendiri membahas kekalahan bangsa elf dari kerajaan Elf Grande yang kalah 4 kali dari Federasi Timur. Kembali ke Sora, dia diberitahu Jibril mengenai Warbes. Dulunya ras Warbes saling bertikai satu sama lain dalam perang saudara yang berkepanjangan. Sampai akhirnya muncul satu tokoh yang bisa menyatukan seluruh ras Warbes dan mendirikan Federasi Timur. Sejak bersatu, mereka memperluas wilayah dengan sangat cepat. Mereka memenangkan permainan demi permainan untuk memperebutkan wilayah. Celakanya, siapapun yang sudah bermain melawan Federasi Timur, ingatannya pasti dihapus. Sehingga tidak ada yang tahu seperti apa permainan berlangsung. Hal itulah yang membuat Federasi Timur tidak bisa dikalahkan. Elfen Grande bahkan sudah bertanding sebanyak 4 kali dan selalu dikalahkan. Sora juga mengetahui ada kerajaan yang nekat bertanding 8 kali dan selalu kalah. Sehingga wilayah Federasi Timur semakin meluas.
Saat Sora bertanya, kerajaan bego mana yang bertanding dan kalah 8 kali? Jibril malah mengajak mereka berteleportasi ke wilayah perbatasan Federasi Timur dengan Elkia. Di sana ada sebuah menara yang dulunya bagian dari wilayah Elkia dan kini menjadi bagian dari Federasi Timur. Sora baru ngeh kalau kerajaan yang kalah 8 kali dan kehilangan wilayahnya ini adalah Elkia. Mereka balik ke perpustakaan. Di sana Sora tidak habis pikir kenapa raja sebelumnya, yaitu kakeknya Steph, bego banget sampai merelakan wilayahnya dicaplok oleh Federasi Timur. Steph mencoba membela kakeknya, tapi Sora sudah hilang respek. Kakek Steph gak mikirin warga dan nekat bertanding 8 kali meski sudah tahu bakal kalah. Akibatnya wilayah Elkia menjadi makin sedikit. Steph sedih dan membenci Sora. Sambil nangis, dia pergi meninggalkan perpustakaan dan balik ke kamarnya. Steph rebahan di kasur. Steph mengamati kunci misterius yang dulu diberikan kakeknya. Dulu kakeknya bilang ada ruangan rahasia yang hanya bisa dibuka pakai kunci tersebut. Steph diminta menyerahkan kunci itu ke raja berikutnya. Namun Steph jelas ogah ngasih kunci itu ke Sora karena sudah menghina kakeknya. Pas dia lagi sedih-sedihnya, Jibril nongol. Dia meminta Steph buat balik ke perpustakaan karena ada yang penting. Steph pun segera berangkat. Pas sampai di perpus, dia ngumpet di balik dinding dan mengamati apa yang dilakukan oleh Sora. Ternyata Sora mati-matian mencoba mencari tahu alasan dibalik kakek Steph ini melakukan pertaruhan besar tersebut. Sora melihat peta wilayah Elkia yang diserahkan ke Federasi Timur. Sebagian besar adalah wilayah yang tidak terlalu potensial untuk kerajaan. Hanya wilayah terakhir yang memiliki menara itulah yang cukup potensial. Selain itu pasti ada alasan kenapa kakek Steph bertanding sampai 8 kali meski sudah sering dikalahkan. Bangsa elf saja bertarung hanya sampai 4 kali dan menyerah. Sora langsung mendapat pertanyaan penting yang harus dijawab. Kenapa kakek Steph hanya bertanding selama 8 kali? Kenapa setelah 8 kali bertanding, dia mendadak stop dan tidak pernah ngatain lagi? Sora menduga kalau mungkin kakek Steph tidak kehilangan ingatan setelah bertanding. Melihat Sora yang terus mencoba mencari tahu alasan baik di balik kakeknya yang bertanding, Steph terharu. Dia nongol di depan mereka dan ngasih kunci yang diberikan kakeknya. Mereka semua pun pergi ke kamar raja. Di sana setelah nyari kesana sini, akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan rahasia. Di ruangan itu ada jurnal peninggalan kakek Steph. Di jurnal itulah ketahuan bahwa ingatan kakek Steph memang tidak hilang. Para warbis sengaja membiarkan ingatan kakek Steph tertinggal karena ingin mengerjainya dan biar kakek Steph ini terus menantang. Padahal sebenarnya diam-diam kakek Steph mencari cara untuk memecahkan misteri permainan para warbis. Dia tidak bisa ngasih tahu ke orang lain karena terikat perjanjian permainan, yaitu tidak boleh ngasih tahu ke siapapun selama dia hidup. Karena itulah dia menulis jurnal yang ditujukan untuk raja berikutnya. Kakek Steph juga rela dihujat sebagai raja bego karena kalah terus. Tapi dia rela menerima semua itu karena yakin raja berikutnya akan berhasil mengalahkan Federasi Timur. Karena itulah kakek Steph memilih pewaris tahta dengan melakukan turnamen permainan. Harapannya biar siapapun yang menang pasti sangat ahli dalam bermain dan bisa mengalahkan Federasi Timur. Steph terharu saat membaca jurnal kakeknya. Sora pun bilang kalau kakek Steph ini bukanlah orang yang bego. Dia adalah ahli strategi yang rela tampak bego demi kemenangan. Besoknya Sora dan gengnya pergi ke menara kastil yang dulu menjadi milik Elkia. Tempat itu sekarang menjadi bangunan kedutaan besar warbis di Elkia. Mereka ketemu sama Hatsue Ino, seorang warbis bapak-bapak. Mereka pun masuk ke dalam menara. Ternyata warbis punya teknologi yang sangat canggih kayak di dunia nyata. Jibril kagum melihat sebuah monitor yang bisa memunculkan gambar. Kekaguman Jibril itu malah bikin Sora yakin dengan dugaannya. Mereka semua pun sampai ke ruangan utama. Di sana mereka ketemu sama cewek bernama Hatsue Ino yang merupakan anak dari Hatsue Izuna. Mereka semua duduk bersama dan ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya Sora nekat ingin mengajak Federasi Timur duel.
Pertaruhannya adalah seluruh wilayah Federasi Timur. Kalau Sora menang, dia dapat semua wilayah Federasi Timur. Kalau dia kalah, dia bakal nyerahin celana dalam Steph. Jelas saja, kekoplakan Sora nggak digubris. Sampai akhirnya, Sora membongkar misteri tentang permainan Federasi Timur. Ada alasan kenapa Elven Great menantang sebanyak 4 kali. Mereka pasti tertantang dengan kekalahan pertama. Karena ingatan seputar permainan dihapus, mereka malah pengen mencari tahu kenapa bisa kalah. Karena itulah mereka mencoba pakai strategi lain dan menantang lagi. Kalah lagi dan akhirnya maju lagi. Di pertandingan keempat, ada 2 kemungkinan kenapa Elven Great ini tidak melanjutkan pertandingan. Alasan pertama adalah mereka merasa nggak mungkin mengalahkan Federasi Timur. Karena nggak tahu rahasia permainan Federasi Timur. Atau kedua, mereka tahu rahasia permainan tapi tetap kalah. Dan mutusin sia-sia aja lanjutin permainan. Sora pun tahu apa yang menyebabkan Federasi Timur selalu menang dan menghapus ingatan para lawan. Permainan yang dilakukan adalah duel video game. Itulah alasan kenapa Jibril yang harusnya tahu banyak hal malah nggak tahu dengan layar monitor yang dia lihat pas keluyuran di menara. Sebagai perancang video game, Federasi Timur bisa aja melakukan cheat tanpa diketahui musuh. Karena itulah mereka menghapus ingatan para lawan biar cheat tidak ketahuan. Hatsue Ino pura-pura bego dan tidak menggubris dugaan Sora itu. Tapi Sora bilang bakal ngasih 2 pilihan ke Hatsue Ino. Antara info itu bakal dikasih ke Elven Great atau mereka melakukan duel pertaruhan Federasi Timur dan celana dalam Steph. Hatsue Ino pun stres, kudu bersifat gimana. Kalau dia pura-pura bodoh amat, info itu bakal menyebar kemana-mana dan bikin Federasi Timur dalam bahaya. Kalau dia menerima duel, mereka juga mempertaruhkan seluruh Federasi Timur cuma buat dapetin celana dalam Steph. Kalau dia menerima tantangan itu, artinya dia membenarkan dugaan Sora. Karena Hatsue Ino masih mikir, Sora kemudian memberikan tawaran baru. Dia bakal mempertaruhkan pion ras Imanity dalam pertarungan. Kalau dia kalah, maka seluruh ras Imanity bakal kehilangan hak atas X-Kid. Sehingga peraturan yang dibuat tidak akan berlaku. Artinya para Imanity bakal sama rendahnya dengan binatang. Sora bilang dia bakal ngasih tahu ke Federasi Timur buat berpikir. Meski demikian, Sora memperingatkan Hatsue Ino bahwa dia dan adiknya berasal dari dunia lain. Meski Federasi Timur melakukan cheat dalam pertandingan, hal itu tidak akan berpengaruh banyak karena Sora dan Shiro adalah Kohaku yang gak bisa kalah. Sora dan gengnya balik ke istana. Jadi omeli Steph karena pertaruhan itu sangat besar. Bahkan seluruh warga juga berdemo di sekitar istana karena sebel sama pertaruhan Sora yang membahayakan nyawa para rakyat. Namun Sora bodo amat dan nyantui aja di istana. Kalau ada yang tidak terima, maka mereka bisa menantangnya berduel. Sora meyakinkan Steph kalau dia dan Shiro itu pasti bisa menang. Mereka nggak bakal kalah sama permainan apapun. Hari-hari pun berlalu. Belum ada kabar sama sekali dari Federasi Timur. Jelas saja butuh waktu lama karena yang dipertaruhkan sangat besar. Selain itu Sora tampak sedang menunggu seseorang untuk datang menemuinya. Sampai akhirnya setelah sekian lama menunggu, orang yang ditunggu itu datang. Dia bilang ke adiknya kalau dia percaya kepadanya. Adiknya juga bilang kalau dia percaya ke abangnya. Setelahnya Sora pun pergi meninggalkan adiknya. Sementara itu Shiro malah tampak khawatir dan mencoba memanggil abangnya yang udah berjalan menjauh. Situasi mendadak aneh. Tiba-tiba saja Shiro berada di sebuah ruangan sendirian tanpa ada kakaknya. Shiro bermimpi tentang masa lalunya. Dulu dia tinggal di panti asuhan. Dia terlalu jenius dan bisa mengalahkan siapa saja dalam permainan apapun. Sampai akhirnya dia ketemu Sora dan keluarganya. Sora mengajak Shiro bermain catur. Sejak saat itulah mereka selalu bersama. Namun mendadak gambaran wujud Sora memudar. Shiro bangun terengah-engah. Dia mencari ke sana sini, namun tidak ada Sora dimanapun. Jibril datang dan menemuinya karena khawatir. Shiro bertanya, siapa Tuan Jibril? Tanpa ragu-ragu, Jibril menjawab kalau tuannya ini adalah Shiro.
Setelahnya Shiro bertanya siapa yang meminta Steph jatuh cinta. Jibril menjawab kalau Shiro yang melakukannya. Saat membahas mengenai Sora, ternyata Jibril tidak tahu siapa Sora. Shiro pun panik. Dia yakin kalau Sora benar-benar ada. Namun tidak ada bukti yang bisa dia temukan. Shiro pun dilema karena bisa saja Sora selama ini memang hanyalah khayalannya. Beberapa waktu kemudian, Jibril bertemu dengan Steph. Mereka membahas kondisi Shiro yang yakin kalau dia punya kakak. Namun baik Jibril dan Steph, bahkan semua orang di sana tidak pernah tahu siapa itu Sora. Shiro datang ke dunia itu seorang diri. Karenanya kalau Sora memang pernah ada, mungkin Sora sudah melakukan permainan yang membuat dirinya dilupakan semua orang. Artinya ada ingatan palsu yang sudah ditanamkan. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua menemui Shiro. Kalau memang ada ingatan palsu yang ditanam akibat efek permainan, mereka ingin mencoba mengatasinya. Jibril menantang Shiro main catur dengan pertukaran ingatan palsu. Kalau Shiro kalah, ingatan palsu yang ada harus hilang. Tapi Jibril minta tolong agar Shiro mau mengalah biar tahu kebenarannya. Mereka pun bermain catur. Namun meski sempat mau kalah, Shiro teringat abangnya dan memenangkan pertarungan. Setelahnya Shiro bertanya apa yang Jibril dan Steph lakukan kemarin. Kedua cewek itu pun mengucapkan apa yang sudah mereka lakukan. Namun yang dimaksud Shiro ini adalah tanggal 19, bukan tanggal 20. Saat itulah Jibril dan Steph sama-sama kaget. Mereka tidak ingat apapun tentang tanggal 19. Setelahnya Shiro mencoba mencari sisa-sisa keberadaan kakaknya. Namun Sora tidak ditemukan dimanapun. Sampai akhirnya Shiro menemui Jibril. Waktu itu Shiro bertanya apakah ada sihir yang bisa melenyapkan keberadaan seseorang. Namun Jibril bilang dia belum pernah tahu yang semacam itu. Saat Shiro bertanya apakah elf bisa melakukannya, Jibril bilang mungkin mereka bisa. Dan ternyata benar, Sora mengadakan duel ego atau catur dengan bidak batu khas Jepang dengan Kurami dan si elf yang bernama Vi. Yang mereka pertaruhkan adalah keberadaan masing-masing sekaligus perampasan ingatan. Yang menang bakal memiliki ingatan lawannya, dan tubuh yang kalah bakalan menghilang. Kurami pun akhirnya menyetujuinya. Sebelum bertarung, Sora bilang ada satu permainan lagi, yaitu bahwa temannya bisa melanjutkan permainan kalau keadaannya tidak memungkinkan. Setelah sepakat, duel pun dilaksanakan. Setelah melakukan permainan, Sora ambruk dan ingatannya pindah ke Kurami. Saat itulah Kurami tahu kalau Sora sengaja mengalah, agar Kurami ini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena memiliki ingatan Sora, Kurami pun tahu jika nggak ada ras lain yang membantu Sora selama ini. Tubuh Sora menghilang. Namun permainan belumlah usai. Di istana, mendadak Shiro dan yang lainnya menemukan bidak batu bulat dari permainan ego. Shiro ingat ucapan abangnya yang bilang kalau dia percaya kepadanya. Posisi bidak itu sama persis dengan yang ada di dimensi tempat Sora dan Kurami berada. Karenanya, Shiro pun mencoba untuk memahami pola permainan. Setelah paham, Shiro menggerakkan bidak, kemudian sukses mengalahkan Kurami. Tubuh Sora mendadak muncul di sana. Ingatan semua orang tentang Sora pun kembali. Kurami dan Vi juga muncul di sana. Ternyata Sora nekat melakukan itu biar mendapatkan kepercayaan dari Kurami dan Vi. Setelahnya dia ingin Vi melakukan sesuatu. Kurami pun berkata kalau telah mengetahui ingatan Sora, dia percaya bahwa strategi Sora sangatlah bagus. Mereka ingin Vi menjadi mata-mata. Beberapa waktu setelahnya mereka melakukan persiapan menghadapi Federasi Timur. Setelah hari terus berganti, pada akhirnya pertandingan pun diselenggarakan. Sora dan gengnya menembus kerumunan warga yang masih demo dan tidak kelar-kelar. Mereka pun melesat ke menara tempat kedutaan besar Federasi Timur di kerajaan Elkia berada.
Di sana mereka disambut oleh Ino dan Izuna. Mereka masuk ke ruangan pertandingan yang bakal dilakukan. Ternyata video game yang dibuat itu super canggih dan menggunakan virtual reality. Sebuah hologram nongol dan menunjukkan wajah Pak Ino. Dia ngasih tahu aturan di dalam game. Sora baru sadar kalau dia berada di Tokyo yang gak beneran. Akhirnya dia pun merasa oke dan bisa melanjutkan pertarungan. Pak Ino ngasih mereka senjata yang berjudul pistol tergila-gila. Kalau terkena tembakan itu, siapa saja bakalan tergila-gila kepada si penembak dan menjadi anak buahnya. Seluruh NPC di game itu sudah disetting biar tergila-gila dengan Sora dan gengnya. Kalau berhasil dikeroyok, Sora dan gengnya bakal kehabisan tenaga menembak dan tidak bisa lanjutin permainan. Untuk menang, Sora kudu nyari Izuna dan menembaknya. Mendadak banyak banget NPC cewek yang datang ke sana dan mengincar Sora dan gengnya. Step berhasil dikeroyok cewek-cewek sehingga dia nggak bisa lanjutkan permainan. Tidak mau bernasib seperti Steph, Sora, Shiro, dan Jibril minggat dari sana. Mero-mero gunを撃つとラブパワーを消費する。NPC を撃破することでラブパワーを回復できる。いや、やりながら確認する。一丁試してみるか。どうしたんですの？ただしメロメロガンを撃つためのエネルギーがなくなり、事実上戦闘不能になるか。NPC に触れられるとラブパワーが減り、ラブパワーが尽きると NPC はより... Sambil nembakin para NPC, mereka keluyuran di Tokyo sambil mencari keberadaan Izuna berada. Sampai akhirnya mereka nemuin Izuna di sebuah gedung. Shiro maju dan melakukan adu tembak yang begitu sengit. Keduanya saling melancarkan tembakan. Namun tidak ada yang bisa saling melukai. Namun Shiro bisa mendesak Izuna sehingga Izuna terpaksa lompat dari jendela gedung. Kemudian terjun bebas ke bawah. Jibril pun muncul dan menyerang dari atas. Namun Izuna bisa menghindari serangan demi serangannya. Dari kejauhan, Sora melancarkan tembakan jarak jauh. Anehnya Izuna menyadari tembakan itu. Kemudian menangkisnya dengan kain di bajunya. Izuna pun berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Shiro akhirnya tahu kalau peluru itu bisa ditangkis pakai baju. Sora dan gengnya pun ngumpul. Mereka heran kenapa bisa Izuna menyadari tembakan yang dilancarkan Sora dari kejauhan. Cuma ada satu penjelasan, yaitu Izuna sudah memanfaatkan cheat dari game tersebut. Malamnya, Sora dan geng lagi ngumpul di taman. Shiro lagi bikin strategi buat ngalahin musuh. Saat itulah Shiro menyadari adanya tembakan dari jauh. 頼むぞシロ、初手で決められなかった以上、ここからはアドリブだ。ついに防衛戦に回ることになっちまったか。ここであったが100年目、今までの恨み、そしてイズナ様のため。Dia mendorong Sora dan membiarkan dirinya kena tembakan.
Setelahnya Shiro pun berbalik menyerang Sora dan Jibril. Keduanya terpaksa mundur. Sora meminta Jibril mengatasi Izuna. Sementara dia kudu ngurusin adiknya. Keduanya pun terpisah. Izuna dan Jibril ketemu di atap gedung. Keduanya maju dan saling melancarkan tembakan beruntun ke arah masing-masing. Sementara itu, Sora dikejar oleh adiknya di sebuah gedung. Sepanjang pelarian, Sora heran kenapa Shiro tidak berlari mengejarnya. Tapi malah malas-malasan kayak nggak niat gelut. Mereka pun tiba di atap. Di sana Shiro menembakkan peluru beruntun ke arah abangnya. Sora menghindari semua peluru. Kemudian menabrak adiknya. Dia pun membawa Shiro melompat dari atap gedung pencakar langit. Sambil terjun bebas, Sora menembak Shiro. Saat itulah Izuna muncul dan siap menyerang. Ajaibnya, Shiro masih bisa sadar dan melancarkan tembakan dahsyat. Namun Izuna bisa berlindung dengan memanfaatkan bajunya. Dia pun kaget kenapa bisa Shiro bisa masih sadar padahal dia sudah ditembak Sora. Pas dilihat baik-baik, ternyata yang ditembak Sora tadi hanyalah celana dalamnya Shiro. Sora juga ngasih tahu kalau Shiro nggak pernah berpihak ke Izuna. Karena pas ketembak tadi, Shiro menggunakan bajunya buat menghalau tembakan. Izuna menjadi makin seneng karena pertarungannya sangat seru. Mendadak dia mengubah fisiknya menjadi super sangar. Sehingga pertarungan yang sesungguhnya pun baru beneran akan dimulai. Izuna mengaktifkan kekuatan Warbase yang sangat langka, yaitu pengumpulan darah. Dengan kekuatan itulah, gerakannya menjadi lebih cepat, kuat, serta bisa melampaui hukum-hukum fisika. Sora dan Shiro kocar-kacir menghadapi amukan tersebut. Mereka terdesak dan tidak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya di salah satu area, Izuna maju dan melancarkan tembakan mautnya. Sora maju sambil menghindari serangan. Apesnya, Izuna melancarkan beberapa tembakan sekaligus. Hasilnya, Sora dan Shiro tertembak di kepala lalu ambruk. Setelahnya, Izuna kembali ke mode normal. Pas dia ngira udah menang, mendadak Steph yang digedong NPC nongol dan melancarkan tembakan ke tubuh Izuna. Akhirnya, Izuna pun ambruk. Permainan dimenangkan oleh tim dari Elkia. Setelah kemenangan itu, Vi dan Kurami pergi dari menara. Beberapa saat setelahnya, Sora ditemui oleh mbak-mbak bernama Miko yang merupakan penguasa Federasi Timur. Dia masih tidak terima dengan kekalahan itu. Setelah diselidiki, dia juga tahu kalau ada elf yang bernama Vi yang memata-matai teknologi permainan dan akan melaporkan ke Elfengard. Jika sampai Elfengard tahu rahasia permainan, mereka pasti bakalan melakukan pembantaian. Tapi Sora santuy aja, karena itu memang bagian dari rencana. Dia sudah memberikan perintah ingatan palsu kepada Vi setelah mengalahkan Kurami kemarin. Dengan begitu, Vi bakal ngasih info yang salah kepada para Elfengard. Artinya, informasi ini tetap terjaga. Setelahnya, Miko menantang permainan kepada Sora. Karena udah bosen dengan permainan ribet, Sora menerimanya dan menggunakan game tebak sisi koin. Dia melempar koin ke udara. Mendadak Miko menggunakan jurus pengumpulan darah untuk menganalisis lemparan koin. Sebelum koin jatuh, dia memilih ke salah satu sisi. Ternyata cuy, koinnya nyelip di sela-sela lantai dan tetap berdiri. Permainan mereka pun seri. Sora menyarankan penggabungan wilayah, di mana Federasi Timur tetap dipimpin Miko, tapi berada di bawah kekuasaan Elkia. Artinya seluruh wilayah gabungan akan menjadi Federasi Elkia. Karena itu yang terbaik, Miko pun menerimanya. Pas sore-sore, Sora dan gengnya nyantai di balkon. Sora bilang kalau dia pengen menantang Ted untuk berduel. Caranya adalah dia harus ngumpulin 16 ras.
sehingga akan mendapatkan 16 bidak catur dari ras masing-masing. Kalau sudah begitu, maka dia akan memiliki hak untuk menentang Ted. Sementara itu, Ted di tempatnya berada juga happy. Dia tidak sabar seorang ngumpulin 16 bidak dan datang buat melawannya. Dia yakin tidak salah pilih orang, sehingga kebusanannya selama ini bisa berakhir. Ceritanya pun usai sampai di sini, cuy. Gimana nih cuy pendapat kalian tentang anime No Game No Life ini? Coba saja tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian gimana nih? Oke lah, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sedari awal sampai akhir.